budaya positif, di mana kita sudah terapkan di sekolah kita. Diseminasi penerapan budaya positif pada tanggal Senin 16 Oktober 2023. Yang pertama, pemberian hukum dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak setuju Bapak Guru? Tidak setuju. Alasannya kenapa? Karena hukuman dapat membuat siswa psikologinya terganggu. Iya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Ya. Tidak setuju. Alasannya? Karena siswa hanya belajar mengharapkan Untuk mendapatkan hadiah. Mengejar untuk mendapatkan hadiah, namun dia tidak belajar untuk berproses bahwa dia harus belajar sebagai peserta. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Iya, kita sebagai guru harus mencari tahu apabila ada siswa yang punya masalah di kelas. Kita sebagai guru harus menelusuri dan kita harus menemukan jalan keluar siswa tersebut. Yang keempat, guru berperan sebagai teman dari siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Iya, harus setuju karena kita harus bisa menempatkan sebagai guru dan sebagai teman. Kita harus menjadikan teman curhat mereka. Kita harus menerima apa yang mereka sampaikan ke kita. Yang berikut, apa itu budaya positif? Budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Di sini ada konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ini ada satu game. Coba kita mengikuti seperti gambar. Buatlah genggaman tangan bersama dengan teman di samping. Yang kedua, bayangkan ada benda berharga di genggaman tangan Bapak Ibu guru. Coba bayangkan ada benda berharga. Yang ketiga, mintalah temanmu untuk membukanya. Mintalah temanmu untuk membukanya. Sudah bisa buka? Harus dipaksa untuk teman membuka. Di dalam ada barang berharga yang hanya kita sendiri. Dari permainan tadi adanya pergeseran paradigma tentang teori kontrol dari Dr. William Wardell. Yang pertama, selama ini ilusi guru mengontrol murid, seharusnya murid yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, penguatan positif terkait dan efektif dan bermanfaat. Ulang lagi, yang kedua,
penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk selalu memaksa. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi kepada pendekatan teori kontrol? Kita lihat bersama, stimulus respon itu realisasi kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Sekarang teori kontrol, realitas. Ulang lagi, yang kedua, penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk selalu memaksa. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi kepada pendekatan teori kontrol? Kita lihat bersama, stimulus respon itu realisasi kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon. Sekarang teori kontrol, realitas kebutuhan itu berbeda. Yang pertama, semua orang melihat yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami. Yang keempat, pandangan orang lain tentang dunia. Yang kelima, semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikut, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikut, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang berikut, model berpikir menang. Disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Itu disiplin positif. Nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan universal itu
sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Motivasi perilaku manusia, menghindari ketidaknyamanan manusia atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan, menjadi orang yang dihargai dan dipercayai. Budaya positif, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kesimpulan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Adanya nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, memberi hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, manajer. Kalau di sekolah itu kita selalu ada di posisi memberi hukuman, karena kita sering menghukum siswa. Ketika siswa datang terlambat, bolos, kita selalu menjadi penghukum, bukan menjadi teman. Yang berikut, kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar yang ini kita harus terapkan kasih sayang. Ketika siswa punya masalah, sering bolos, sering apa, kita melakukan pendekatan dengan kasih sayang. Kita menjadi teman, kita bertanya dengan penuh kasih sayang, alasan apa sampai kamu biasa bolos? Alasan apa sampai sering datang terlambat ke sekolah? Yang berikut, segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menandakan keyakinan. Ketika anak punya masalah, kita mendekat seperti teman, kita bertanya apakah yang anak lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau dulu kesepakatan, sekarang kita keyakinan kelas. Itu saja, terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita.